Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurfadilah. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem informasi manajemen. Sebelum kita mengetahui apa itu sistem informasi manajemen, kita harus tahu dulu apa itu sistem dan apa itu informasi. Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Gordon B. Davis. Contoh dari sistem ini seperti misalkan sistem pada komputer yang memiliki unsur seperti keyboard, CPU, monitor, mouse, dan lain sebagainya. Lalu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk pengelolaan data. Lalu contoh lainnya misalkan sistem pada tubuh manusia. Unsurnya itu seperti organ tubuh dan panca indera. Lalu tujuannya itu adalah kelangsungan hidup. Masih banyak contoh-contoh sistem lainnya di sana. Selanjutnya ada pengertian dari informasi. Informasi adalah hasil pengelolaan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data ini merupakan sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengelolaan lebih lanjut. Bentuk data berupa objek, kualitatif, dan kuantitatif. Nah, contoh dari informasi ini adalah misalkan pada akademik di sebuah kampus. Nah, datanya berupa biodata mahasiswa, nilai, dan aktivitas. Lalu informasinya adalah absen per kelas, transkrip, IP, IPK, ijazah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan data harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan apa itu sistem informasi manajemen. Maka, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Nah, tujuan dari sistem informasi manajemen ini adalah agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Selanjutnya ada cara kerja dari sistem informasi manajemen, yaitu ada dua cara kerja. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Lalu yang kedua, memperoleh data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat dari sistem informasi manajemen. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama untuk hal yang utama secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas dan meningkatkan sharing knowledge. Selanjutnya ada konsep pengambilan keputusan di dalam sistem informasi manajemen. Apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka memecahkan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dapat dilaksanakan. Nah, menurut Herbert Asimov mengemukakan kerangka dasar pengambilan keputusan itu ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap pemahaman, lalu ada tahap perancangan, dan yang terakhir ada tahap pemilihan. Tahap pemahaman ini merupakan proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data baik dengan cara yang telan ditentukan maupun dengan cara khusus.
Selanjutnya ada perancangan. Perancangan di dalam sistem informasi manajemen harus mengandung model keputusan untuk mengelola data dan memprakarsai pemecahan alternatif. Lalu ada pemilihan. Sistem informasi manajemen menjadi lebih efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe masalah. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, maksudnya mengambil kegiatan keputusan, pasti di dalamnya terdapat masalah-masalah yang terjadi. Nah, di sini ada 3 golongan atau 3 macam dari masalah. Yang pertama ada masalah korektif. Masalah korektif adalah masalah yang timbul karena adanya penyimpangan dari apa yang direncanakan. Masalah ini banyak terjadi dalam kegiatan pelaksanaan suatu rencana, sehingga pembuatan keputusan dilakukan untuk memperbaiki atau meluruskan penyimpangan yang terjadi. Lalu ada juga masalah progresif. Masalah progresif adalah masalah yang terjadi akibat adanya keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu kinerja. Lalu ada masalah kreatif. Masalah kreatif adalah masalah yang muncul karena adanya keinginan untuk menciptakan suatu hal yang baru. Nah, di dalam masalah ini ada 3 resiko yang akan dihadapi. Yang pertama ada resiko yang bersifat rendah atau low risk, lalu ada resiko yang tinggi atau high risk, dan yang terakhir ada masalah yang tidak beresiko atau no risk. Lalu selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Berikut ini ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama identitas dan diagnosa masalah, lalu ada pengumpulan dan analisis data, ada pembangunan alternatif, ada evaluasi alternatif, ada pemilihan alternatif terbaik, lalu ada implementasi keputusan, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada evaluasi hasil. Selanjutnya ada skala pengukur pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada skala nominal ya. Nah, skala nominal ini merupakan pengukuran dengan tarif yang paling rendah. Jika data tidak bisa diurutkan, itu disebut skala nominal. Suatu objek digolongkan dalam simbol atau angka yang diberikan untuk memberikan identitas suatu kelompok tertentu. Nah, itu skala nominal. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal ini merupakan skala pengukuran yang sifatnya kualitatif, yang menunjukkan adanya suatu jenjang urutan preferensi yang dikaitkan pada suatu tujuan atau kondisi yang ditentukan, atau dapat dikatakan bahwa skala ordinal adalah objek dalam kategori yang mungkin tidak berbeda dengan objek lainnya. Akan masing-masing tersebut akan tergabung dalam suatu hubungan yang bersifat yang satu lebih dari yang lain. Lalu ada skala interval. Skala interval merupakan skala yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal yang selisih dari tiap-tiap angka atau jenjang preferensi dalam skala tersebut diketahui besarannya dan kemudian yang dilakukan lebih teliti. Lalu ada skala rasion. Skala rasion merupakan suatu skala interval yang mempunyai titik nol nyata. Dalam skala rasion, perbandingan dari suatu titik pada unit pengukuran adalah bebas. Skala ini merupakan perbandingan atau rasio yang menunjukkan bahwa ukuran suatu adalah sekian kali ukuran lainnya. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan. Yang pertama ini ada model rasion. Model rasion adalah model pengambilan keputusan yang masuk akal dan terperinci. Model rasional ini mengasumsi 4 hal. Yang pertama, pengambilan keputusan bersifat rasional. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan informasi yang luas dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-masing alternatif. Dan yang terakhir, sistem preferensi yang konsisten dalam memilih alternatif terbaik. Lalu ada model kaleng sampah. Model kaleng sampah menurut Cohen MD dan kawan-kawan
adalah tidak mempedulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi, solusi yang ada, pelaku dan alternatif, namun menjelaskan bahwa pengambilan keputusan bersifat acak. Contohnya, memilih ketua organisasi secara acak tanpa melibatkan keteraturan di antara masalah yang ada, solusi, pelaku dan alternatif. Lalu ada model transcendent, adalah model di luar sistem yang dibicarakan. Jadi, seseorang pengambil keputusan melakukan pengambilan alternatif dalam keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan atas alternatif yang ada pada kekuatan supranatural yang lebih tinggi atau kepada Tuhan. Lalu ada model intuitif. Model ini kebalikan dari model rasion. Artinya, model ini berlaku hukum ketidakterbatasan di luar rasionalitas dan menekankan pada pengetahuan subconscious yang dimiliki manusia. Lalu ada sistem pengambilan keputusan. Ada sistem pengambilan keputusan tertutup dan sistem pengambilan keputusan terbuka. Sistem pengambilan keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisahkan dari masukan yang tidak diketahui lingkungannya. Sistem pengambilan keputusan tertutup ini mengetahui semua perangkat di alternatif dan semua akibat. Memiliki metode yang memungkinkan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif dan memilih alternatif yang memaksimalkan sesuatu, misalnya laba atau value, penjualan atau penggunaan. Lalu ada sistem pengambilan keputusan terbuka. Sistem ini memandang keputusan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks dan sebagian tidak diketahui keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan bersifat dinamis. Sistem pengambilan keputusan terbuka ini tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil dan melakukan pencarian secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan. Lalu ada tanggapan keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, keputusan yang sifatnya berulang-ulang, keputusan yang dapat dispesifikasi sebelumnya sebagai seperangkat peraturan atau prosedur keputusan, keputusan tertutup atau delegasi. Lalu ada keputusan semi terprogram, keputusan yang sifatnya sebagian dapat diprogramkan sehingga masih memerlukan pertimbangan. Keputusan ini biasanya memerlukan analisis karena sifatnya rumit. Lalu ada keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang terjadi satu kali dan tidak dapat berulang-ulang atau berubah. Setiap saat diperlukan keputusan terbuka, tidak didelegasi. Lalu selanjutnya ada model-model pengambilan keputusan lainnya, yaitu ada model normatif dan model deskriptif. Model normatif ini adalah kriteria dari pemaksimalan dari alternatif. Lalu model deskriptif ini adalah pemuasan dari alternatif yang ada. Lalu selanjutnya ada jenjang keputusan. Yang pertama ada jenjang strategis, lalu ada jenjang taktis, dan yang paling bawah ada jenjang teknis. Nah, jenjang strategis ini keputusan yang tidak terprogramnya lebih banyak, sedangkan informasi yang diprogramnya sedikit. Kalau taktis, informasi yang tidak terprogramnya banyak, sedangkan informasi yang terprogramnya juga sama-sama banyak, jadi seimbang. Lalu jenjang keputusan teknis adalah keputusan yang tidak terprogramnya sedikit, sedangkan informasi yang terprogramnya lebih banyak. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.